Assalamualaikum, halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Career Fever. Bagi teman-teman yang baru pertama kali kesini, selamat bergabung ya. Well, kali ini saya akan ajak teman-teman semua untuk membahas tentang an, and the. Nah, bagi teman-teman yang selama ini masih kebingungan gimana sih cara yang tepat untuk menggunakan an, dan the ini, teman-teman harus tonton videonya sampai habis ya. Oke. An, and the ini dalam bahasa Inggris dinamakan article. Nah, untuk artikel sendiri teman-teman dibagi menjadi indefinite atau untuk general idea. Itu ada dan and. Dan and ini kita gunakan untuk yang countable singular nouns. Seperti contohnya apple, book, itu yang countable, yang bisa dihitung. Terus yang singular noun maksudnya tuh satu aja teman-teman, singular mas, satu benda gitu. Terus yang kedua ada definite, ada artikel yang tipenya definite. Nah, definite ini untuk yang sesuatu yang udah spesifik, yang kita udah tahu which one, yang mananya gitu. Di situ kita menggunakan the. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa perhatikan example yang di sini. Example yang pertama, contoh yang pertama, ada percakapan antara Karen dan Justin. Karen said, I had a sandwich and an apple for lunch. The sandwich wasn't very good, but the apple was great. Nah, di sini ada perbedaannya. Nah, saat pertama Karen mengucapkan itu, Karen menggunakan I had a sandwich and an apple. Nah, di sini Karen-nya itu menggunakan karena dia baru pertama kali bilang ke Justin-nya. Nah, setelah yang pertama ini baru dia bilang the sandwich wasn't very good, but the apple was great. Kenapa Karen menggunakan the di sini? Karena Justin-nya udah tahu sandwich yang mana yang dimaksud oleh Karen, yaitu sandwich yang dia makan untuk makan siang tadi. Di apple-nya juga apple yang dimakan pas makan siang tadi, gitu teman-teman. Nah, baru Justin bilang, oh I see, gitu ya. Jadi kalau kita baru pertama kali bilang ke seseorang, maka kita menggunakan dulu untuk yang countable singular noun-nya. Baru setelah yang kedua, setelah orang yang kita lawan bicara kita itu mengerti yang mananya, baru kita menggunakan the, gitu teman-teman. Contoh yang kedua, ada ini, a boy and a girl was sitting next to me. The boy was American, but I think the girl was British. Ya, seorang laki-laki dan seorang gadis duduk di samping saya. Laki-lakinya orang Amerika, tapi saya pikir, saya rasa perempuannya, si gadisnya itu adalah orang British gitu. Nah, di sini untuk pertama kali kita membicarakan a boy and a girl, karena kita nggak tahu yang mana satunya, belum spesifik, masih general idea, masih ide yang umum. Nah, tiba di kalimat kedua yang the boy. Nah, the boy di sini, laki-laki yang dimaksud ini adalah laki-laki yang duduk di samping saya itu. Dan juga the girl di sini juga gadis yang di sini ini adalah gadis yang duduk di samping saya, gitu teman-teman. Bagaimana untuk penggunaan an dan sendiri? Sekarang tadi kita udah tahu tuh dan an itu kita gunakan untuk sesuatu yang masih sifatnya general atau umum, ya, belum tahu yang mana satunya gitu. Tapi kalau yang the ini kita gunakan untuk yang spesifik. Nah, sekarang selanjutnya kita fokus ke penggunaan an dan An dan ini kita gunakan sama-sama untuk yang countable singular nouns, untuk benda yang satu dan bisa dihitung, gitu ya. Tapi penggunaannya sedikit berbeda. Kita harus perhatikan dulu benda yang kita maksud tadi itu, sesuatu yang kita maksud tadi itu, apakah bunyi pertamanya itu dimulai dengan bunyi vowel atau bunyi konsonan. Contoh di sini. Ya, di sini kita punya an.
An ini kita gunakan in front of vowels, di depan vowels. Nah, vowels itu ada apa aja? Ada a, i, u, e, o, e. Nah, itu adalah bunyi-bunyi vowel, itu bunyi-bunyi hidup. Nah, kalau kita jumpa bunyi-bunyi hidup ini, vowel sound, maka kita menggunakan an. Contohnya, an apple, an orange, an illness, an umbrella. Gitu, teman-teman. Ya. Beda halnya dengan e. E ini kita gunakan in front of consonant sounds. Di depan bunyi konsonan, bunyi mati ya teman-teman, selain bunyi-bunyi yang ini tadi. Gitu, contohnya a book, a kid, a pen, gitu. Tapi kita juga harus hati-hati. Be careful of U and H. Berhati-hati dengan kata-kata yang diawali dengan huruf U dan H. Hati teman-teman. Nah, coba sekarang kita perhatikan ini. Take a look at these words. Ya, perhatikan kata-kata ini. Ada university, diawali oleh huruf U. U ini sebenarnya kan vowel ya, tapi kita lihat lagi bunyinya. Ingat yang di sini yang kita perhatikan itu bukan huruf pertamanya, tapi bunyi pertama dari kata tersebut. Nah, di sini U ya, ini memang diawali huruf U, tapi bacanya itu adalah university. Ya, university. Maka yang kita pakai di sini adalah e, bukan en. Karena di sini ada university. Ya. Terus yang kedua ada unit. Berarti juga e. Yang ketiga ada understanding. Understanding. A, understanding. Berarti ini huruf diawali dengan bunyi vowel. Maka kita pakai an. Terus kita punya hospital. Hospital. H, hospital. Berarti diawali dengan bunyi H ya. Nanti kita menggunakan e. Yang terakhir ini ada hour. Walaupun diawali dengan huruf H, H ya, H di sini, tapi bacanya itu bukan hour tapi hour. Maka kita menggunakan an. Gitu teman-teman. Gampang kan? Oke teman-teman, segitu dulu ya pembahasan kita kali ini. Semoga pembahasannya berguna untuk teman-teman, lebih meningkatkan kemampuan. Oke teman-teman, segitu dulu ya untuk pembahasan kita kali ini. Semoga apapun yang kita bahas di channel ini membantu teman-teman semua untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris teman-teman semua. Oke, thank you for watching and see you in the next video. Assalamualaikum.